Malam itu, kabut turun perlahan dari puncak bukit, menyelimuti pepohonan bambu yang berderit pelan tertiup angin. Di kejauhan, suara anjing melolong tanpa sebab, seolah mencium sesuatu yang tak terlihat mata manusia. Udara terasa lembab, dan aroma tanah basah bercampur dengan bau anyir yang samar. Di sebuah desa tua di lereng Ungaran, suara tangis anak kecil kadang terdengar tanpa wujud. Tangisan yang muncul dari balik hutan, dari arah sungai, bahkan dari pematang sawah yang sunyi. Warga sudah terbiasa, tapi tak ada yang berani mencari sumbernya. Mereka tahu, itu bukan anak manusia. Penduduk setempat percaya, ketika senja turun dan azan maghrib selesai dikumandangkan, dunia manusia dan dunia gaib saling bersinggungan. Dan di antara batas itulah, muncul sosok perempuan tua dengan rambut panjang dan mata kosong. Orang-orang menyebutnya Wewe Gombel, roh perempuan yang menculik anak-anak, bukan untuk mencelakai, tapi untuk memberi kasih yang tak pernah mereka dapatkan di dunia manusia. Jadi, sobat Jumat malam, matikan lampu kamar kalian sejenak. Biarkan suara ini menemani malam yang sunyi. Karena malam ini, kita akan menelusuri kisah dari salah satu legenda paling menyeramkan di tanah Jawa. Wewe Gombel, penjaga anak yang hilang di tengah malam. Dahulu kala, di sebuah lereng sunyi yang kini dikenal sebagai Bukit Gombel, hiduplah seorang perempuan cantik bernama Sulastri. Ia dikenal ramah, lembut, dan setia kepada suaminya. Namun di balik senyum itu, Sulastri menyimpan luka yang tak terlihat. Suaminya kerap pulang larut, membawa aroma perempuan lain, dan meninggalkan Sulastri dalam kesepian yang panjang. Hingga suatu malam, saat hujan mengguyur tanpa henti, sang suami membawa pulang kekasih barunya ke rumah. Di hadapan mereka, Sulastri berteriak, menangis, lalu tertawa seperti orang gila. Ia berlari keluar rumah, naik ke bukit di belakang desa, dan dari sanalah ia mengakhiri hidupnya, melompat dari tebing sambil membawa dendam dan penghinaan yang tak tertahankan. Sejak malam itu, warga desa mendengar jeritan pilu di antara gemuruh hujan. Keesokan harinya, tubuh Sulastri tak pernah ditemukan. Namun anehnya, setiap kali ada anak yang menangis karena diabaikan atau dipukul orang tuanya, mereka mengaku melihat sosok wanita tinggi dengan rambut terurai, menatap lembut dan mengajak mereka bermain. Orang-orang percaya, arwah Sulastri tidak pergi ke alam damai. Ia berubah menjadi Wewe Gombel, roh perempuan yang hidup di antara dunia manusia dan dunia arwah, bukan untuk membalas dendam kepada laki-laki, tapi untuk menyelamatkan anak-anak yang menderita karena kelalaian orang tuanya. Bagi masyarakat Jawa, legenda ini menjadi simbol antara kasih dan kutukan, antara pelindung dan penculik. Sebab di balik niat baiknya, Wewe Gombel tetaplah makhluk dari alam lain yang membawa anak-anak ke tempat yang tak bisa dijangkau manusia. Suatu malam di desa Gombel, listrik tiba-tiba padam. Langit hitam pekat, hanya cahaya petir sesekali memantulkan bayangan pepohonan bambu yang bergoyang liar. Di sebuah rumah kecil di tepi jalan, seorang ibu terbangun karena mendengar suara langkah kaki kecil di halaman. Ia mengira itu anaknya yang belum tidur. Tapi ketika ia memanggil, tak ada jawaban. Hanya suara tawa pelan, seperti milik perempuan tua yang serak dan panjang nadanya. Ketika lampu minyak dinyalakan, anaknya sudah tidak ada di kamar. Pintu depan terbuka sedikit, tirai berkibar pelan, dan di luar sana, bayangan tinggi berambut panjang terlihat berdiri di antara kabut. Ia menunduk, seolah sedang menimang sesuatu di pelukannya. Sekilas, sang ibu melihat wajah anaknya di sana, pucat, tenang, seolah sedang tertidur dalam dekapan makhluk itu. Warga beramai-ramai mencari anak itu keesokan harinya. Tidak ada jejak kaki, tidak ada tanda penculikan. Tapi dari arah bukit, terdengar tangisan anak kecil bersahut-sahutan, lalu tawa perempuan menggema di udara pagi. Setelah 2 hari hilang, anak itu tiba-tiba muncul di depan rumah sendiri, kotor, lemah, tapi hidup. Saat ditanya kemana ia pergi, jawabannya membuat bulu kuduk berdiri. Aku diajak ibu tinggi besar,
rambutnya panjang, dia baik. Katanya, ibu marah karena sering meninggalkan aku sendirian. Sejak malam itu, tak ada yang berani membiarkan anak kecil bermain di luar setelah senja. Dan bila suara tawa terdengar dari arah bukit, warga segera menutup pintu dan menyalakan dupa. Karena mereka tahu, Wewe Gombel sedang mencari anak yang kesepian lagi. Cerita tentang Wewe Gombel sudah diwariskan turun-temurun. Di setiap desa sekitar Bukit Gombel, orang tua selalu menakut-nakuti anak-anak mereka agar tidak bermain di luar saat senja. Kalimat yang paling sering terdengar adalah, "Cepat masuk rumah, nanti dibawa Wewe Gombel." Bagi masyarakat setempat, sosok itu bukan sekadar hantu, tapi penjaga yang muncul ketika seorang anak merasa sendirian atau terabaikan. Seorang nenek di desa Rowosari pernah bercerita, cucunya menghilang setelah ia memarahi anak itu karena memecahkan kendi. Saat warga mencari, mereka melihat cahaya putih menari di antara pepohonan. 2 hari kemudian, sang cucu ditemukan tidur di bawah pohon besar, dengan bekas pelukan di lengannya, seperti tangan seseorang yang menjaganya sepanjang malam. Beberapa warga juga percaya bahwa jika mendengar tawa perempuan dari arah hutan, jangan pernah menjawab. Karena suara itu adalah panggilan Wewe Gombel, menguji siapa yang berani menoleh. Bila seseorang menoleh, konon mereka akan kehilangan arah dan berjalan tanpa sadar hingga tersesat ke dunia lain. Legenda ini tumbuh menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Jawa. Ia bukan sekadar cerita pengantar tidur, tapi peringatan bahwa dunia ini punya batas yang tak boleh dilanggar. Ketika anak-anak tertawa riang di bawah matahari, bayangan Wewe Gombel hanya menatap dari jauh, menunggu saat malam turun, untuk kembali mencari anak yang menangis sendirian. Bagi sebagian orang, Wewe Gombel hanyalah hantu perempuan yang menakuti anak-anak. Namun bagi peneliti budaya Jawa, kisah ini menyimpan pesan sosial yang dalam. Legenda Wewe Gombel diyakini lahir dari masa masyarakat Jawa kuno yang menjunjung tinggi peran ibu dan keluarga. Ketika seorang anak diabaikan atau tidak diperlakukan dengan kasih, kepercayaan rakyat menyebut bahwa roh Wewe Gombel akan datang untuk mengambil alih tanggung jawab itu. Secara etimologis, nama Gombel diambil dari sebuah daerah di Semarang, tempat legenda ini pertama kali muncul. Pada masa kolonial Belanda, wilayah itu dikenal sepi dan rawan tindak kejahatan, terutama penculikan anak. Agar masyarakat berhati-hati, terutama pada malam hari, cerita tentang sosok gaib yang menculik anak kemudian menyebar sebagai bentuk kontrol sosial. Antropolog modern menafsirkan Wewe Gombel bukan sekadar makhluk halus, melainkan personifikasi rasa bersalah kolektif orang tua yang lalai. Ia hadir sebagai pengingat bahwa anak-anak memiliki jiwa yang halus, dan ketika kasih sayang itu hilang, alam akan menegur dengan cara yang tak terduga. Namun, sebagian spiritualis tetap meyakini bahwa roh seperti Wewe Gombel memang ada. Mereka percaya, Sulastri yang mati dengan amarah dan kasih tak tersampaikan itu tak bisa meninggalkan dunia manusia. Ia menjelma menjadi entitas penjaga bagi anak-anak yang kehilangan kehangatan rumah. Disinilah batas antara mitos dan kenyataan menjadi kabur. Apakah Wewe Gombel hanyalah simbol, atau benar-benar wujud nyata dari arwah yang terperangkap oleh duka? Tak ada yang bisa memastikan. Tapi bagi warga Bukit Gombel, setiap tawa anak di waktu senja masih mengingatkan mereka akan legenda yang tak pernah benar-benar berakhir. Jadi, Sobat Jumat Malam, setiap kali kau mendengar suara anak kecil menangis di luar rumah pada malam hari, berhentilah sejenak. Dengarkan baik-baik, karena tidak semua tangisan butuh pertolongan manusia. Kadang, itu adalah panggilan dari dunia lain, dari sosok yang masih mencari anak-anak yang kesepian. Wewe Gombel bukan hanya legenda untuk menakut-nakuti. Ia adalah cermin bagi manusia yang sering lupa bahwa rasa kasih bisa menjelma menjadi kutukan bila diabaikan. Dan bagi sebagian orang di lereng Bukit Gombel, malam masih menyimpan tanda-tanda kehadirannya, suara tawa pelan, bayangan di atap rumah, atau angin dingin yang lewat begitu saja ketika nama anak dipanggil setelah senja. Jadi malam ini,
Jika kau mendengar bisikan lembut memanggil namamu dari arah halaman, jangan menoleh. Jangan menjawab, tutup pintu, dan biarkan suara itu lewat bersama kabut. Karena mungkin saja, Wewe Gombel masih mencari anak yang belum sempat ia peluk.